Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester dari mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar. Langsung saja, soal yang pertama yaitu jelaskan kenapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran dan jelaskan dampak positif negatif dari pengembangan pembelajaran tersebut. Nah, yang pertama, mengapa guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran? Yang pertama yaitu guru harus mempunyai atau melakukan sebuah inovasi dan kreativitas dalam memajukan proses pembelajaran. Nah, inovasi dan kreativitas ini dapat menumbuhkan semangat belajar bagi siswa. Inovasi dan kreativitas ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan bahan ajar, kemudian mengembangkan media pembelajaran, sehingga pembelajaran itu akan semakin mudah bagi siswa. Kemudian yang kedua yaitu kita tahu bahwa karakteristik siswa dari zaman ke zaman itu berbeda-beda. Nah, jadi dengan karakteristik yang berbeda-beda ini tentu proses pembelajaran kepada peserta didik juga akan berbeda-beda. Jadi oleh sebab itu perlu adanya pengembangan pembelajaran didasarkan pada karakteristik siswa. Kemudian yang kedua, pengembang pembelajaran itu perlu dilakukan mengingat bahwa kurikulum pendidikan guru sekolah dasar ini selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum, perlu adanya pengembangan pembelajaran. Kemudian, dampak positif dari pengembangan pembelajaran ini yaitu yang pertama tadi, yaitu adanya inovasi dan kreativitas guru dalam mewujudkan pembelajaran yang baik atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, inovasi ini dapat memberikan semangat kepada guru untuk lebih mengembangkan kreativitas dalam dirinya dalam meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan bahan ajar berdampak pada dipermudahnya siswa dalam memahami materi pembelajaran. Kemudian dampak negatif dari pengembangan pembelajaran itu kita tahu bahwa pengembangan bahan ajar itu yakni bisa jadi memperluas materi pembelajaran. Nah, mungkin saja dengan memperluas materi pembelajaran tersebut, siswa akan menjadi lebih tertekan karena banyaknya materi yang akan dipelajari. Oleh sebab itu, pengembangan bahan ajar itu perlu dilakukan karena alasan-alasan tadi. Nah, kemudian yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pengembangan. Nah, menurut pengalaman saya, dalam melakukan pengembangan, pertama-tama guru itu harus melakukan yang namanya observasi. Nah, observasi ini dilakukan dengan melihat mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di sekitar, di mana kita untuk mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi pada sekolah tersebut. Nah, setelah kita tahu masalahnya apa, kemudian kita menganalisis kurikulum. Apakah kita observasi tadi sudah sesuai dengan kurikulum yang diterapkan saat ini ataupun belum. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis sumber belajarnya atau menganalisis sumber belajar ataupun perangkat belajarnya. Misalnya ada silabus, RPP, kemudian media pembelajaran, bahan ajar yang digunakan. Nah, itu juga kita harus menganalisisnya. Apakah media pembelajaran tadi itu sesuai dengan yang diajarkan dari sekolah yang kita observasi tadi. Kemudian yang ketiga yaitu faktor dari karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa di sini ialah dalam mengembangkan sebuah bahan ajar itu kita harus melihat terlebih dahulu karakteristik siswa dari observasi tadi. Nah, jika kita sudah melihat bagaimana karakteristik siswa, apakah siswa ini aktif atau tidak. Nah, jika tidak, maka kita akan membuat suatu solusi ataupun tindakan untuk memperbaiki atau mengembangkan bahan ajar sehingga siswa itu dapat tertarik dan semangat dalam melakukan pembelajaran. Nah, kemudian itu
setelah tadi menganalisis kurikulum, kemudian menganalisis perangkat belajar dan lainnya, nah kita perlu memberikan sebuah solusi atau tindak lanjut dari masalah yang sudah kita rumuskan tadi dari proses observasi tadi. Jadi setelah observasi dan analisis, nah kita perlu melakukan tindak lanjut ataupun solusi yang kita berikan untuk mengembangkan bahan ajar tersebut. Misalnya nih pada sekolah SD ini di sini model pembelajarannya dirasa kurang efektif, maka solusi ataupun tindakan yang harus kita lakukan adalah memberikan atau membuat sebuah model pembelajaran di mana agar pembelajaran tersebut bisa lebih efektif untuk diterapkan di dalam kelas seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, sebutkan apa saja yang biasa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar dan beri alasan saudara. Nah, menurut saya yang biasa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar itu yang pertama itu ada media. Nah, media pembelajaran ini sangat perlu sekali dikembangkan karena kita tahu bahwa anak itu mempunyai tingkat ataupun cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang melalui pendengaran, penglihatan, ada juga yang kinestetik atau melalui gerakan. Nah, jadi dari situ kita harus dapat mengembangkan media pembelajaran itu yang sesuai dengan karakteristik siswa dan juga dapat dipelajari ataupun diterima oleh setiap cara belajar siswa. Jadi selain media pembelajaran, selain bahan ajar, saya rasa media pembelajaran sangat perlu dikembangkan karena zaman sekarang, zaman teknologi informasi seperti saat ini, perlu sekali yang namanya pengembangan bahan ajar karena teknologi sudah memungkinkan kita untuk membuat inovasi-inovasi media pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang harus dikembangkan ada selain media pembelajaran itu ada yang namanya model ataupun metode pembelajaran. Nah, model dan metode pembelajaran ini saya rasa perlu sekali dikembangkan. Nah, misalnya nih di suatu sekolah itu pembelajaran yang dilakukan dengan model ini, tetapi model ini dirasa kurang efektif. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru? Tentu kita harus mengembangkan model pembelajaran tersebut. Kita cari tahu yang mana permasalahannya dan kita akan mengembangkan bahan ajar tersebut sehingga bahan ajar tersebut dapat menjadi inovasi pembelajaran yang efektif bagi siswa. Nah, model pembelajaran pada kurikulum 2013 ini cukup banyak dan juga bervariasi. Misalnya ada talking stick, kemudian ada metode AIR, auditory, intellectual dan repetition, kemudian dan banyak lagi model-model pembelajaran yang sudah dikembangkan. Nah, untuk itu kita perlu mengembangkan model pembelajaran yang baru sebagai bentuk inovasi dalam pembelajaran, sehingga memungkinkan kita untuk memberikan pembelajaran yang efektif dan juga interaktif bagi siswa. Kemudian soal yang keempat, jelaskan langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Nah, menurut saya langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar itu yang pertama yaitu kita menganalisis terlebih dahulu. Kita melihat terlebih dahulu bahan ajar apa yang akan kita buat. Misalnya nih dari segi mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia, maka kita perlu menganalisis terlebih dahulu pembelajaran bahasa Indonesia itu seperti apa, bagaimana kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu kita harus menganalisis kurikulum. Nah, sekarang ini kita memakai kurikulum 2013, tentu akan banyak sekali aturan-aturan dan juga inovasi pembelajaran dengan kurikulum 2013. Nah, yang pertama itu kita harus menganalisis kurikulum supaya kita dapat
melihat tujuan apa yang hendak dicapai dalam bahan ajar yang akan kita kembangkan. Kemudian yang kedua, kita menganalisis sumber belajarnya. Sumber belajar itu buku. Nah, buku misalnya ada buku bahasa Indonesia yang akan kita kembangkan. Nah, kita perlu analisis dulu buku tersebut agar kita dapat diberikan petunjuk bagaimana mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus menganalisis perangkat belajar. Nah, perangkat belajar di sini misalnya silabus, RPP, kemudian media pembelajaran yang cocok. Nah, untuk mengembangkan bahan ajar, kita perlu yang namanya menganalisis perangkat tadi. Misalnya RPP. Nah, di dalam RPP tersebut kita perlu melihat adanya kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian indikator pembelajaran, materi pembelajaran, agar kita dapat mengembangkan atau membuat sebuah bahan ajar mengenai pembelajaran bahasa Indonesia tersebut. Jadi perlu sekali adanya menganalisis perangkat belajar seperti RPP tadi. Karena untuk melihat tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis karakteristik siswa. Kita tahu bahwa siswa itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, jika kita membuat sebuah bahan ajar dengan karakteristiknya bukan karakteristik siswa, misalnya kita membuat bahan ajar bahasa Indonesia, tetapi isi dari bahan ajar tersebut hanya berupa tulisan dan tulisannya itu kecil, tidak ada gambar sama sekali, maka saya rasa itu kurang efektif. Maka kita perlu menganalisis karakteristik siswa. Misalnya kita membuat bahan ajar itu di kelas 3 SD. Kelas 3 adalah kelas rendah di mana siswa itu masih pada tahap bermain dan juga senang sesuatu yang ceria berwarna-warni. Maka kita perlu membuat atau mengembangkan bahan ajar itu sesuai karakteristik anak tersebut. Misalnya bahan ajarnya penuh dengan gambar-gambar berwarna-warni dan juga sesuai dengan keinginan dari karakteristik siswa tersebut. Kemudian setelah menganalisis karakteristik siswa, kita perlu menganalisis sekiranya model apa yang kita gunakan dalam pengembangan bahan ajar tersebut. Misalnya dalam pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia, saya menggunakan model pembelajaran AIR, Auditory, Intellectual, dan Repetition. Maka secara keseluruhan, konsep dari bahan ajar tersebut harus kita sesuaikan dengan model pembelajarannya. Nah, kemudian langkah selanjutnya ialah kita merumuskan ataupun membuat kerangka bahan ajar yang ingin kita buat. Misalnya kelas berapa, subtema berapa, tema berapa, subtema berapa, dan lain sebagainya. Sehingga kita mempunyai angan-angan ataupun bayangan mengenai bahan ajar yang akan kita buat. Kemudian langkah terakhir yaitu membuat bahan ajar. Nah, membuat bahan ajar tadi harus disesuaikan dengan analisis yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi membuat bahan ajar itu tidak asal-asalan, harus sesuai dengan kurikulum, perangkat pembelajaran, sumber belajar yang ada, karakteristik siswa, dan juga materi pembelajaran tentunya. Jadi pengembangan bahan ajar yang dibuat itu harus benar-benar matang dan dapat meningkatkan efektivitas belajar bagi siswa. Kemudian soal yang kelima yaitu jika seorang guru melakukan pengembangan bahan ajar, apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatannya. Nah, menurut saya dalam melakukan pengembangan bahan ajar, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama tadi ialah kurikulum. Kita harus memperhatikan kurikulum yang dipakai saat ini, yakni kurikulum 2013. Jangan kita membuat bahan ajar dengan menggunakan kurikulum KTSP. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah perangkat belajar, seperti misalnya RPP dan silabus yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kita harus juga perhatikan hal itu. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus memperhatikan karakteristik siswa. Karena bagaimanapun
tujuan bahan ajar tersebut ialah untuk memudahkan atau mengefektifkan belajar siswa. Jika siswa saja malas membaca bahan ajar tersebut, maka bahan ajar tersebut tidak akan efektif. Maka perlu kita perhatikan karakteristik siswa. Kemudian selanjutnya kita perlu memperhatikan sumber belajar. Nah, kita harus punya patokan ataupun contoh dari bahan ajar yang lain, misalnya buku. Nah, buku tersebut kita harus jadikan patokan dalam membuat pengembangan bahan ajar. Kita lihat apa kurangnya isi buku tersebut, apa kelemahan dari isi buku tersebut, sehingga kita dapat mengembangkan materi bahan ajar tersebut dengan lebih baik. Seperti itu agar dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa. Dan kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu pembuatan bahan ajar. Nah, pembuatan bahan ajar itu tentunya mempunyai aturan-aturan dalam membuatnya. Yang pertama yaitu kita harus judul. Judul itu kalau bisa hurufnya besar, kemudian jelas, menarik untuk dilihat siswa. Nah, judul tersebut di halaman cover juga harus menarik. Nah, kemudian yang selanjutnya itu di dalam bahan ajar harus ada petunjuk belajar. Petunjuk belajar untuk memberikan petunjuk kepada siswa bagaimana bahan ajar tersebut. Kemudian setelah petunjuk ada daftar isi, kemudian masuk materi pembelajaran. Nah, kalau bahan ajarnya buku guru, kita perlu menambahkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kalau bahan ajarnya berupa buku siswa, kita langsung saja masuk materi pembelajaran. Nah, syaratnya ialah materi pembelajaran yang ada di bahan ajar tersebut harus sesuai dengan langkah-langkah tadi, harus sesuai dengan materi pembelajaran yang ada di RPP, dan juga harus sesuai dengan karakteristik siswa. Materi pembelajaran tersebut juga harus dapat mengembangkan atau meningkatkan efektivitas belajar siswa, sehingga siswa itu dapat mencapai tujuan pembelajaran itu dengan lebih baik. Mungkin itu saja jawaban dari saya terkait ujian akhir semester pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.